mau pergi. Mel, jangan sayang. Ibu di sini sayang. Masalah apapun kita bisa omongin baik-baik kan? Nggak mau Bu, tapi percuma Bu. Ini udah nggak sayang lagi sama aku. Lebih baik kamu pergi udah Bu. Mel, sayang, kamu tenang dulu ya. Kamu ke kamar ya. Ibu temenin sayang. Nggak mau, aku mau pergi please. Mel, dengerin ibu ya. Sayang. Ayo. Ibu kelihatan sayang banget sama Mel. Ibu perlakuin Mel kayak ibu perlakuin aku. Put, Iya Pak. menurut kamu Pipi orang tua yang buruk kah? Kok Bapak ngomongnya kayak gitu? Menurut Pipi udah salah mendidik Mel dari kecil. Dari kecil pun, Mel mau apapun, pasti Pipi turutin. Tapi wajar kan, kalau sesekali Pipi marah, besar sama dia. Apalagi sekarang mengarah ke tindak kriminal. Malah Mel bilang sama Pipi pilih kasih sama kamu, lebih sayang sama kamu. Pipi nggak bisa, Pipi, karena kalian berdua anaknya Pipi. Sebenarnya apa yang dikatakan Bapak ke Mel sampai Mel nggak mau kayak gini? Ibu kenapa sih nggak biarin aku pergi aja? Udah jelas-jelas kalau misalnya ini nggak sayang lagi sama aku. Mel, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Pipi sama Mimi, Dedi sama ibu itu sayang sama kamu sayang. Tapi kalau misalnya Dedi sayang sama aku, Dedi nggak ngomong kasar kayak gitu dong ke aku, Bu. Mungkin maksud Dedi nggak begitu. Dedi pasti maksudnya baik, Mel. Ibu denger sendiri kan tadi Dedi kayak gimana marah-marahin aku. Ibu denger kan, Bu? Aku juga udah tahu kok aku bukan anak kesayangan Dedi lagi. Jelas-jelas tadi Dedi lebih belain Putri. Dedi bilang Dedi udah gak sayang lagi sama aku. Sedangkan aku katanya tukang bikin masalah. Dan Putri anak kesayangan Dedi. Sayang, kamu itu salah paham sama apa yang Dedi kamu ngomong. Dedi nggak mungkin punya maksud seperti yang kamu pikir itu, Mel. Nggak mungkin. Karena buat Dedi sama ibu, kamu sama Putri itu sama. Nggak pernah dibeda-bedain, Mel. Kita sama-sama sayang sama kalian berdua. Sayang. Pak Alek, baru saja pangeran saya berikan obat pereda rasa nyeri. Jadi untuk sementara biarkan dia istirahat ya. Ya, terima kasih dok ya. Dokter udah mau datang ke sini buat periksa anak saya, Pangeran. Iya, sama-sama Pak Alek. Itu kan memang sudah jadi tugas saya. Apalagi pangeran sudah sering sekali jadi pasien saya kan. Kita ngobrol di luar aja ya dok. Oh ya. Kepala gue udah agak enakan daripada tadi. Sebenarnya gue kenapa sih? Gue kenapa sering banget sakit kepala? Apa ini efek dari gue koma kemarin? Dok, sakit yang diderita pangeran sekarang ini apa ada hubungannya sama koma yang dialaminya beberapa waktu yang lalu ya? Dokter Oka masih di sini ngobrol sama papa. Gue harus cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sama gue.
Begini Pak Alek, terkadang sakit kepala yang dialami pasien pengidap amnesia itu bisa jadi pertanda memorinya yang selama ini hilang itu perlahan mulai kembali Pak. Tapi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit ya Pak, untuk mengetahui perkembangan otak Pangeran saat ini. Pak Alek, jangan terlalu khawatir. Saya yakin sekali kalau Pangeran ingatannya pasti akan pulih. Justru aku nggak mau kalau amnesia Pangeran sembuh dan Pangeran jadi inget lagi sama cewek asongan itu. Dokter bilang kalau gue amnesia dan papa sama sekali nggak menyangkal itu semua. Berarti yang dibilang cewek halus sama tante Lydia selama ini bener dong. Tapi kenapa papa nutupin semuanya dari gue? Oh ya Pak Alek, obat-obatan dan vitamin yang diberikan dokter Oka beberapa waktu lalu masih rutin kan diberikan pada Pangeran? Oh, ya untuk itu dokter nggak usah khawatir, tenang aja. Saya nggak pernah absen untuk kasih vitamin dan obat yang pernah dokter Oka kasih waktu itu. Ya syukurlah, dilanjutkan terus ya Pak, karena itu sangat penting sekali untuk menstimulus dan menutrisi otak Pangeran supaya ya ingatannya cepat pulih kembali. Oke, kalau gitu saya antar dokter ke depan ya. Terima kasih Pak, saya permisi dulu. Papa kenapa bohong sama dokter Oka? Papa sama sekali nggak pernah kasih gue obat dan vitamin. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Pangeran, kamu harus ngerti sayang. Papa lakukan ini semua demi kebaikan kamu sendiri, nak. Papa sayang sekali sama kamu. Makanya, Papa nggak akan pernah biarin kamu dan cewek asongan itu bersatu. Papa akan berusaha sebisa mungkin agar kamu dan Putri bisa benar-benar menjauh. Kamu istirahat ya, nak ya. Biar cepat pulih. Papa sayang sekali sama kamu. Papa nggak mau gue bersatu sama cewek halu demi kebaikan gue. Apa artinya itu semua? Papa bener-bener nyembunyiin sesuatu dari gue. Tapi gue nggak mungkin bahas semua ini sama Papa sekarang. Lebih baik gue cari tahu semuanya sendiri. Tante? Pangeran? Apa yang mau kamu bicarain sama Tante? Kayaknya penting banget. Sebenarnya aku mau nanya sama Tante. Terakhir kali kita ketemu, Tante kan bilang ke aku kalau aku ini amnesia.
Tante, aku serius nanya ke Tante. Emangnya Tante nggak serius? Terus kamu kenapa nanya Tante soal amnesia? Kamu nggak percaya sama omongan Tante waktu itu? Iya? Karena jujur aku bingung banget, Tante. Semalam di apartemen, tiba-tiba kepala aku pusing banget. Sampai akhirnya Papa manggil dokter ke apartemen. Dan setelah dokternya selesai, aku sempat ngedenger dokter bicara sama Papa. Apa yang kamu dengar itu mungkin bisa meyakinkan omongan Tante yang waktu itu Tante bilang sama kamu? Aku sempat dengar dokter bilang ke Papa kalau seharusnya aku tuh minum vitamin dan obat-obatan supaya ingatan aku bisa cepat kembali. Dan setelah itu Papa juga ngomong, dan ini aku denger sendiri Papa yang ngomong, Tante. Kalau Papa itu nggak kepingin aku bisa deket lagi sama Putri kayak dulu, dan aku bingung itu maksudnya apa, Tante. Tante kenapa malah kelihatan kayak seneng aku cerita kayak gini? Ya, Tante mikir masalah ini perlahan-lahan akan kebuka. Dan kamu sadar kalau selama ini hanya Putri yang kamu cintai. Nah, tapi jujur aku masih belum bisa terima itu, Tante. Karena setiap kali aku ketemu sama cewek halu itu, perasaan yang muncul cuma satu, Tante. Kesel. Yang aku bingung tuh bukan itu, yang aku bingung itu kenapa Papa selama ini selalu jelek-jelekin Putri depan aku. Bahkan sampai keluarga Putri juga Papa jelek-jelekin. Tapi kenyataan yang aku lihat depan mata aku sendiri, itu faktanya nggak seperti itu, Tante. Jadi faktanya seperti apa? Satu contoh. Dulu Papa bilang sama aku kalau Putri itu adalah cewek yang matre dan deket sama aku cuma untuk morotin uang aku doang. Tapi kalau dipikir-pikir, Putri itu kan anaknya Om Raymond. Ya meskipun anak tiri, tapi Om Raymond kan adalah pengusaha yang sukses. Jadi aku nggak yakin kalau Putri deketin aku tuh cuma untuk morotin uang aku doang. Dan aku juga nggak yakin kalau dia itu cewek yang matre. Tante, aku cerita panjang lebar dari tadi, Tante kenapa malah ketawa? Emang ada yang lucu dari yang aku omongin dari tadi ke Tante? Enggak. Tante bukan ngetawain cerita kamu. Cerita kamu nggak lucu, enggak. Cuma Tante ketawa karena sikap papa kamu yang pengecut. Maksud Tante Papa pengecut tuh gimana, Tante? Pangeran, sebelum kamu mengalami kecelakaan dan akhirnya kamu kehilangan ingatan selama 1 tahun, kamu dan Putri pasangan yang saling mencintai. Tapi papa kamu ini nggak setuju sama hubungan kamu dengan Putri dari awal. Karena ada urusan masa lalu papa kamu yang berhubungan dengan papanya Putri. Maksud Tante? Kalau soal ini lebih baik kamu tanya aja sama papa kamu. Biar lebih jelas, ya. Kenapa semua jadi kayak teka-teki buat gue? Papa yang terus berusaha nutupin kebenaran kalau gue amnesia. Tante Lydia yang bilang kalau sikap Papa ada hubungannya sama masa lalunya bokap kandungnya cewek halu. Semuanya nggak masuk akal buat gue. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kamu kok nabrak aku sih? Emang kamu nggak lihat aku lagi masukin buku? Kok kamu diem aja? Kalau semuanya emang bener, apa coba yang gue lihat dari cewek halu dan kasar kayak dia? Kenapa semua orang yakin kalau gue dulunya sangat mencintai dia? Aku harus gimana lagi buat yakinin kamu kalau kita emang saling mencintai?
Gue jadi penasaran, sebenarnya pangeran kenapa ya? Kok dia bisa mikir kayak tadi? Gue harus ikutin dia. Pangeran Batu Bata, kamu kenapa? Sampai kapan kamu mau gak yakin kalau kamu itu cinta sama aku? Dan aku juga cinta banget sama kamu. Lo bisa jelasin kenapa gue jatuh cinta sama lo?